What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Tempting Fate. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sepasang suami istri bernama Gaby dan Elliot yang memiliki dua putri bernama Olivia dan Alana. Meskipun mereka sudah mempunyai dua putri, Gaby kembali berencana ingin menambah satu lagi. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Elliot yang mengatakan kalau sekarang ia sedang menjalankan sebuah program agar ia tak lagi bisa berproduksi kembali. Karena perbedaan pandangan itulah mereka seringkali bertengkar cukup hebat. Lantas setelah selesai ngomel-ngomel, Gaby pun langsung mempersiapkan sarapan untuk kedua putrinya dan juga Elliot, yang mana pada saat itu ia akan berlibur bersama dengan tetangga mereka. Di sana kita pun juga diperkenalkan dengan adiknya Gaby yang bernama Josephine, yang juga sering datang ke rumah mereka. Setelah selesai sarapan, Elliot dan kedua putrinya langsung bergegas pergi berlibur bersama dengan tetangga mereka. Sementara Gaby, ia tetap tinggal di rumah dengan salah satu sahabatnya yang bernama Claire dan menghabiskan waktu bersama. Selain menjadi ibu rumah tangga, Gaby ternyata juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai desainer interior. Ia bahkan sampai terjun langsung untuk membuat beberapa karya guna memenuhi standarnya. Setelah suami dan putrinya pergi, Claire langsung mengajak Gaby untuk datang ke sebuah pesta. Di sana Gaby nggak sengaja berkenalan dengan seorang pemuda bernama Matt yang membuatnya langsung tersepona dengan ketampanannya. Mereka pun akhirnya berkenalan, dan setelah saling mengenal satu sama lain, mereka langsung bertukar kontak dengan harapan mereka bisa kembali bertemu. Saking penasarannya dengan kehidupan Matt, Gaby akhirnya mulai mencari tahu kesehariannya melalui internet. Setelah melihat beberapa artikel dan postingan Matt di media sosialnya, Gaby pun mengetahui kalau Matt belum memiliki pasangan dan punya sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Saat itu mereka juga mulai chattingan, dan Matt secara tiba-tiba mengajak Gaby untuk mendatangi yayasannya. Lantas keesokan harinya Gaby pun memutuskan untuk mendatangi Matt di lokasi proyeknya, yang mana ternyata ia sedang membangun sebuah sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Setelah mengobrol panjang lebar dan mengenal satu sama lain, Matt akhirnya mengetahui kalau Gaby merupakan seorang desainer interior, dan ia pun langsung menawarkan Gaby sebuah proyek untuk membuat desain interior pembangunan sekolah yang sedang ia kerjakan. Tanpa pikir panjang, Gaby dengan senang hati langsung menerima tawaran Matt untuk mendesain interior di sekolah ini. Seiring berjalannya waktu, mereka kini terlihat semakin akrab dan hampir setiap saat berkomunikasi. Padahal di sini Matt tahu kalau Gaby memiliki pasangan dan juga dua orang putri. Gaby juga menceritakan permasalahannya dengan sang suami, yang mana ia ingin menambah lagi sementara Elliot tak menginginkannya. Tak hanya sering berkomunikasi melalui ponsel, Gaby juga sampai rela membohongi Elliot untuk bisa bertemu dengan Matt dan menghabiskan malam bersama Matt di sebuah kafe. Yang mana tentunya setelah pertemuan itu mereka tutup dengan perpusrengan duniawi. Dan kerap kali kegiatan perpusrengan duniawi itu dilakukan di rumah Gaby ketika Elliot sedang pergi keluar kota. Dan itu semua mereka lakukan di setiap ada kesempatan serta berlangsung cukup lama. Meskipun kedekatannya dengan Matt telah membuat Gaby kembali merasakan kebahagiaan yang hakiki, namun pada akhirnya ia pun menyadari bahwa semua yang ia lakukan dengan Matt adalah sebuah kesalahan fatal. Ia pun mengajak Matt untuk bertemu dan langsung berterus terang kalau ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Di sana Gaby mengatakan kalau ia ingin menjaga kehidupan rumah tangganya tetap harmonis, dan sekarang ia hanya menganggap Matt sebatas teman saja tanpa melibatkan perasaan. Meski saat itu Matt sudah benar-benar jatuh cinta dengan Gaby, dengan lapang dada ia pun menerima semua keputusannya dan memahami perasaan dari si Gaby. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Matt, kini Gaby hampir setiap hari menghabiskan waktunya bersama keluarganya.
Ia seperti ingin mengembalikan waktu yang selama ini ia sia-siakan untuk bertemu dengan Matt dan mulai melupakan semua kejadian-kejadian, dan karena itu kehangatan mulai kembali tercipta pada keluarga itu. Namun seiring berjalannya waktu, Gaby mulai merasakan perubahan dengan sikapnya yang beberapa hari terakhir ini ia sangat gampang marah-marah dan sama sekali nggak bisa mengontrol emosinya. Gaby yang merasa janggal, akhirnya ia pun langsung memutuskan memeriksa keadaannya ke salah satu dokter langganannya. Setelah selesai diperiksa, sang dokter mengatakan kalau perubahan sikapnya ini disebabkan karena kini Gaby sedang hamidun. Mendengar kabar itu, Gaby benar-benar merasa terkejut dan gak menyangka sama sekali kalau hal ini disebabkan karena permainannya kemarin bersama dengan si Matt. Lantas setelah mengetahui semuanya, Gaby pun langsung menemui Claire dan menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Claire yang mendengar pengakuan itu pun sangat merasa kaget dan langsung menyarankan Gaby untuk mengeluarkannya karena jika tidak bisa dipastikan ia akan kehilangan keluarganya. Mendengar hal itu, Gaby langsung menolak mentah-mentah permintaan Claire karena sebelumnya ia juga sangat ingin memiliki buah hati kembali. Ia nggak peduli meskipun yang sekarang ini bukanlah hasil keringatnya bersama dengan Elliot. Lantas singkatnya, setelah beberapa hari menyembunyikan fakta yang membagongkan ini, Gaby akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Elliot dan menceritakan segalanya. Elliot yang mendengar pengakuan itu benar-benar kaget sekaligus kecewa kepada Gaby yang telah berani mempermainkannya. Dan buntut dari semua ini, Elliot memutuskan untuk pergi meninggalkan Gaby. Karena udah kepalang tanggung, Gaby juga akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu yang sejujurnya kepada kedua putrinya. Olivia yang mendengar pengakuan itu sangat marah kepada ibunya yang telah main serong dan memilih untuk pergi bersama dengan Elliot. Namun di sini Alana yang iba justru bertahan dengan si Gaby. Seiring berjalannya waktu, kini kehidupan Gaby juga mulai berantakan akibat kesalahannya sendiri. Ia dijauhi oleh teman-temannya, termasuk juga Claire yang sebenarnya sangat dekat dengannya. Meskipun orang-orang terdekatnya mulai menjauhinya, Alana dan Josephine adiknya tetap setia menemani dan menjalani kehidupannya bersama Gaby. Lantas singkatnya beberapa bulan berlalu, Gaby pun memutuskan untuk menjual semua furnitur hasil karyanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sana ia sangat merasa bahagia ketika orang-orang mendatangi rumahnya untuk membeli hasil karyanya. Apalagi secara tiba-tiba saat itu ia melihat Olivia yang datang menemuinya, dan itu membuat Gaby semakin merasa bahagia. Untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Elliot, Gaby juga turut mengundang Elliot untuk datang ke rumahnya dan merayakan Natal bersama dengan kedua putrinya pada akhir pekan nanti. Suatu hari ketika Gaby sedang berbelanja, ia tak sengaja kembali bertemu dengan Matt. Gaby pun terus berusaha menyembunyikan ketekdungannya. Namun ketika itu Matt tetap bisa mengetahui kalau Gaby sedang tekdung, dan ia juga langsung menyadari kalau itu adalah perbuatannya. Gaby di sini sempat mengelak. Namun pada akhirnya ia pun mengatakan yang sejujurnya kepada Matt kalau semua ini nggak lain merupakan hasil kegiatan pusrengnya dengan Matt beberapa bulan yang lalu. Mendengar pengakuan itu, Matt sangat merasa kecewa karena Gaby sama sekali tak memberitahunya sejak awal. Matt saat itu sangat ingin bertanggung jawab dan memperbaiki hubungannya dengan Gaby. Namun Gaby mengatakan kalau ia sengaja tak memberitahu Matt karena sebelumnya ia tak ingin menyusahkan Matt, sekaligus juga mempertimbangkan perasaan keluarganya. Mendengar pengakuan itu, Matt pun langsung menyadari kalau ia masih mendambakan keluarganya dengan Elliot. Lantas malam harinya Gaby terlihat sedang merayakan Natal bersama dengan kedua putrinya yang juga turut dihadiri oleh Elliot. Setelah kedua putri mereka pergi, dia pun langsung memberi sebuah hadiah Natal berupa jam untuk Elliot. Namun saat itu Elliot bilang kalau ia nggak bisa menerima hadiah tersebut dan mengatakan kalau sekarang ia sedang dekat dengan seorang wanita bernama Teres yang nggak lain merupakan teman lamanya Gaby. Mendengar hal itu, Gaby pun menerimanya. Lalu di sini karena udah larut malam,
Elliot pun memutuskan untuk bermalam di sini. Lalu keesokan harinya, secara tiba-tiba Gabby mengalami sakit perut yang membuat Elliot dengan cepat langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, Gabby akhirnya berhasil bersalin dan putra ketiganya itu ia beri nama Henry, persis seperti kakeknya dulu. Lantas keesokan harinya, Gabby pun mengirimkan foto kepada Matt yang membuatnya akhirnya langsung mendatangi rumah Gabby untuk melihat putranya secara langsung. Matt pun berinisiatif untuk mengajak Gabby jalan-jalan bersama dengan putranya itu. Gabby tentunya menerimanya, namun secara nggak sengaja hal itu justru dilihat oleh Elliot dan membuatnya sangat merasa cemburu. Lalu pada suatu malam, Gabby nggak sengaja bertemu dengan Elliot bersama dengan Therese di sebuah restoran. Entah apa yang merasuki Elliot, tiba-tiba pada pertemuan itu Elliot mengatakan yang sejujurnya kepada Gabby kalau ia masih sangat mencintainya dan gak bisa melewatkan satu malam pun untuk gak memikirkan Gabby. Lantas setelah mengetahui kalau Elliot masih mencintai Gabby, Therese dengan lapang dada meminta Elliot untuk kembali berbaikan dengan Gabby dan memulai lagi kehidupan mereka dari awal. Mulai sejak saat itulah hubungan mereka pun akhirnya kembali membaik dan Elliot juga sudah berdamai dengan perasaannya sendiri. Hal ini pun dibuktikan kalau Elliot yang sudah menganggap Henry juga merupakan putranya sendiri, cuy.